Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vlog gue kali ini sangat spesial karena gue akan nge-vlog bareng Juri. Gue lagi ada di daerah Leuwi Munding tepatnya ya. Guys, langsung kita lihat saja. Langsung saja kita temui jurinya. Halo Juri. Hai, Bang Iman. Apa kabar Bang Iman? Baik. Ini adalah Juri Grumala ya. Juri Bunggelekan. Juri Bunggelekan. Juru Gejlik Grumala. Ini baru satu jurinya. Ini juri kedua. Halo. Masih bersama Pakai gas dong. silakan kolot. Kira kolot ngeplog. Jadi guys-guesan tuh seperti orang muda ya. Kalau kolot gimana menyapa pemirsanya? Halo. Brad. Oh, Halo, Brad. Asik juga ya cara menyapa kolot ngevlog. Guys, hari ini kita akan membahas sebuah peninggalan sejarah ya. Langsung aja ke jurinya lah daripada gue salah menyampaikan deskripsi ya. Oke, jadi gimana? Oke. Hai guys. Guys, di sini kita sedang berada di Desa Mirat, tepatnya di Kecamatan Leuwi Munding ya. Oke. Kita di sini sedang berada di makam keramat. Cuma saya tuh bingung, saya tanya ke orang sini, tahu ini katanya makam keramat aja. Cuma kalau dilihat ini sepertinya kalau dari susunan makamnya sepertinya ini orang wetan ya. Orang Mataram. Oh, Mataram. Cuman yang paling uniknya di sini tuh sebelah sana ya tuh ada kuta, sekitar melingi sekitar tanah Kuta maksudnya tuh benteng. Oh, benteng. Di dalamnya tuh ada makam Belanda. Makam Belanda ini seperti udah tua ya, tahun 1800-an ke sana. Terus kita juga mendapatkan keterangan, udah lama ini keterangannya, bahwa di Raja Galuh ada seorang pelukis terkenal, namanya Hubertus Nicolaas Huber. Juri itu maksud saya tadi juru gejlik, artinya juru gejlik itu kalau lebih ke juru bicara kali ya? Boleh juru bicara, boleh juru tukang korek. Korek sejarah. Jadi beliau sama Waeda ini beliau tergabung di satu komunitas namanya Grumala. Grup Majalengka Baheula. Nah, itu dia. Oke, langsung sekarang kita lanjutan lagi Mang Naro. Ke cerita selanjutnya. Gimana jadi? Oke, jadi seorang Hubertus Nicolaas Huber itu adalah seorang yang pembuat sketsa pertama Candi Borobudur yang dibuat itu sekitar tahun 1830-an mungkin ya. Nah, yang sampai sekarang dibangun itu alpukahnya karena sketsa beliau. Alpukah itu bukan sejenis buah-buahan ya? Atau alpukat Mang Iman. Oh. Alpukah itu apa alpukah? Alpukah itu namanya Manfaat mungkin. Manfaat yang memberi berkah karena dia Candi Borobudur dibentuk hingga sampai sekarang. Kan dulunya tertimbun oleh longsoran. Karena dia bikin sketsa, kemudian sketsa itu digunakan untuk mengeksploitasi. Apa itu namanya? Artinya Eksploitasi namanya merestorasi. Mendapatkan kembali. Wah, sini Wak. Membentuk Jadi kembali. biar informasinya itu akurat, ini hati-hati kita menyampaikan sejarah loh. Iya, jadi mengeksploitasi, kemudian merestorasi, meletakkan karena tersesat secara baik, kira-kira seperti inilah kecocokannya oleh beliau itu. Tersesat di Ciremai. Tercerai. Tercerai berai. Oke guys, jadi dalam ngevlog juga kita harus pandai menyampaikan artikulasi dan intonasi. Ya. Nanti kan kalau sudah punya koplo, kalau ngevlog ya, jadi rencananya
harapan saya ke depan bahwa Mang Naro sama Waeda akan memiliki channel vlog tersendiri. Amin. Itu. Amin. Belajar dari ini Maestro. Enggak, sama-sama aja lah kita. Saya juga masih belajar ya. Karena belajar itu harus dilakukan secara terus-menerus gitu. iya, karena semua tempat adalah sekolah, Ya, semua betul. orang adalah guru, Yes. dan semua waktu adalah jadwal sekolah. Luar biadab ya. Lumayan pegel guys, karena apa? Kamera yang gue pegang sekarang agak berat ya, karena ini gue menggunakan GoPro 7 Black, kemudian ada audio recordernya Zoom H1N. Ini juga nanti recommended buat lu pada ngevlog. Nanti gue bahas juga di vlog selanjutnya bagaimana kinerja dari GoPro Hero 7 Black dan Zoom H1N. Oke, dilanjutkan lagi ke sejarahnya. Oke. Saya langsung dari depan aja ya, pegel emang. Kalau misalnya kita pengen lihat ya sisa makam beliau, coba kita mungkin boleh kita ke sana ya, jalannya dari sini. Oh sekarang. Isukan dia tuh. Oke guys, kita menuju ke makam yang akan kita bahas sejarahnya. Guys, Oke, ya. ini makamnya cuman yang tersisa cuman ada satu di sini. Makamnya ada. Ini yang tugu ini kan makam. Oh, makam. Ini, Oh. Kita lihat dulu ya, guys. Pak Gus sekedapnya ditinggal heula tuguna. Lebih mirip ke ini ya, Pilar. kayak pilar tugu gitu ya, Bogor tugu. tuh disebutnya tuh pilar. Kampung pilar sama begini. Iya, iya, iya. Kalau di Bogor itu kan suka ada yang itu pilar gitu. Nah, mana Oh, pila itu. Pila. Nah, di sini dulunya ada keterangan yang meninggal siapa, lahirnya tanggal berapa. Biasanya di sini ada tulisannya. Dulu kata orang tua masih ada sekitar tahun 70-an masih ada, tapi sekarang entah kenapa ada yang ngambil ataupun rusak nisannya ini. Tapi kami dari juri sepertinya ini makamnya Tuan Hubertus Nicolaas Sibeg. Ini Orang mana itu? orang Belanda, Belanda. meninggal waktu umur 43 tahun lah, tidak terlalu Data tua. otentiknya itu bisa dipertanggungjawabkan. Ada di Wikipedia bahasa Belanda. Oh, Saya melihatnya meninggal lahir di Haarlem di Belanda 1799, kemudian meninggalnya di Raja Galo, distrik Raja Galo 2 Maret 42. 1842. Ini ada di Wikipedia, coba aja di Wikipedia cari Hubertus Nicolaas Sibeg. Itu ada data lahir dan data meninggalnya di Raja Galuh. Ini luar biasa sekali, juru Bunslik bisa menyampaikan data yang begitu akurat dan bisa dipertanggungjawabkan, guys. Memang harus begini. Apalagi yang kira-kira mau disampaikan, Mang Naro? Ya. Kalau di sini ada makam Belanda ya. Oh, silau. Silau. Sini. Nah, gini. Ini pencahayaan juga harus diperhatikan. Kalau di sini ada makam Belanda ya. Berarti daerah sini tuh udah termasuk daerah yang diperhitungkan oleh Belanda. Betul. Ya. Dan di sini berarti kan ada jaminan keamanan ya. Soalnya kan dulu tahun 1818 daerah sini tuh sudah pernah terjadi kerusuhan besar. Kan ini dulunya masuk ke wilayah Kabupaten Raja Galuh. Iya. Tahun 1818 terjadi kerusuhan. Jadi dulunya Raja Galuh itu kabupaten. Ini termasuk wilayah kabupaten, dan dalam satu keterangan di buku Panderkem bahwa Leuwi Munding adalah ibu kota Raja Galuh. Nah, maksudnya saya itu ada pertanyaan juga ya. Kenapa disebut wilayah ibu kota Raja Galuh? Ataukah mungkin dulunya setelah ada kerusuhan ibu kota kabupaten pindah ke Leuwi Munding, atau ibu kota dari distrik Raja Galuh tahun 1850. Tapi sepertinya
ada kemungkinan kabupaten ibu kota dipindahkan ke sini karena kan dulunya kerusuhan besar itu terjadi di sana. Asisten residen tuh gedung asisten residen dibakar sama masa. Nah, itu masa pengikut Bagus Rangi. Tapi bukan Bagus Rangi di situ disebutkannya, tapi Nairem, Bagus Jabin, Bagus Serit. Itu pengikut Bagus Rangin yang setelah Bagus Rangin dinyatakan berhenti 1816 diteruskan oleh para muridnya. Nah, mungkin setelah kejadian itu pihak militer Belanda mengamankan daerah sini. Jadi setelah itu daerah Raja Galuh dinyatakan aman, maka orang-orang Belanda ke sini. Nah, untuk apa? Ya membuat mungkin undernaming daerah Sadarehe, kan Sadarehe wilayah Raja Galuh. Undernaming itu apa? Perkebunan. Nah, malah undernaming Sadarehe yang sekarang jadi pila sekarang almarhum Bancang itu ya, dulu itu ya itu perkebunan teh sama kina. Tapi sampai sekarang kebun tehnya masih ada. Ya? Tehnya masih ada. Nah, dulunya tahun 1916 itu ya, undernaming itu dipegang lah. Dipegang orang-orang militer. Berarti kan ini dari sini memang benar-benar aman untuk mereka orang Belanda berinvestasi. Kalau tidak ada keamanan, mana mungkin mereka mau berinvestasi di sini lah. Betul. Baik, Kang Naro, menurut saya penelitian atau dan penelusuran sejarah itu ternyata memang sangat penting ya, guys. Jadi harapan Mang Naro dengan ditemukannya seperti apa? Bukan situs, apa ini namanya? Kerkop mungkin ya. Kerkop tuh komplek makam Belanda mungkin ya kalau udah bahasa Belanda tuh. Ya, artinya dengan ditemukannya peninggalan sejarah seperti ini, harapan Mang Naro kepada masyarakat ataupun pemerintahan kira-kira apa? Ya inti nama ya, kalau ini ikut melestarikan. Dan dukunglah jika ada gerakan seperti ini ya, misalnya dengan mendukung kukurusuknya Guru Maha. Bukan kita mengharapkan sekali ya, inti nama tapi ada mengharapkan banget kan. Ya, artinya begini guys ya, sejarah itu sangat penting karena pepatah mengatakan bahwa tidak ada gading yang terletak lain. Bukan. Bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Betul. Nah, betul sekali. Itu. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Kang Naro yang sudah mampir di vlog saya. Saleres nama abdi nuju menggali potensi yang ada di Desa Mirat sebagai identitas diri, jati diri masyarakat Mirat, plus termasuk sebagai kebanggaan. Upami ayeuna etangan nyariosma ieu tos ti kapungkur disebat makam tuan gitu. Mung secara analisa sejarah teu acan kaguar waktosna ku Kang Naro ayeuna diguar gitu. Teras nu kaduana seueur anu kedah diguar di Desa Mirat nya termasuk anu di paling dieu aya secara bukti fisik bata itu bata dari Mataram, teras aya di Banada, aya deui ada peninggalan kebudayaan dari Hindu Linggayoni mangga kantun kuno ahlina lah itu sarjana alam gaib saurna teh. Manawi sakitu Harapan Paku Payun abdi gaduh konsep ieu teh janten wisata terpadu antara wisata cadas gantung Kromongset. Di dia aya wisata cadas gantung, wisata 1001 tangga Cilarangan, teras wisata agrona da di dieu teh aya seueur kebun duren, sareng wisata religi, atambihan ieu deui wisata edukasi tiasa. Itu aja Pak Kuy. Siap. Terima kasih sekali kepada Pak Kuy yang telah memberikan kesempatan untuk channel vlog saya datang ke sini. Kawan-kawan dari Juri Grumala juga, terima kasih Kang Naro, Waeda. Jangan lupa subrek ya. Jadi ini Pak Kuy luar biasa sekali ketika tadi punya harapan dengan konsep. Wah, luar biasa. Kalau udah ngomongin konsep itu saya salut ya. Karena apa? Karena Majalengka sudah dinobatkan sebagai kota kreatif, artinya hal-hal yang berkaitan dengan kreativitas tentu saja lahir dari konsep demi konsep. Bukan begitu Pak Kuy? Amin. Siap, terima kasih ya guys. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata saya. Sehat sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.